Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Pendidikan Kiai Haji Muhammad Arwani Amin. Arwani kecil memulai pendidikannya di Madrasah Muawanatul Muslimin, Kenepan, sebelah utara Menara Kudus. Beliau masuk di madrasah ini sewaktu berumur 7 tahun. Madrasah ini merupakan madrasah tertua yang ada di Kudus yang didirikan oleh Syarikat Islam, SI pada tahun 1912 m. Salah satu pimpinan madrasah ini di awal-awal didirikannya adalah Kiai Haji Abdullah Sajat. Setelah semakin beranjak dewasa, akhirnya memutuskan untuk meneruskan ilmu agama Islam ke berbagai pesantren di Tanah Jawa, seperti Solo, Jombang, Yogyakarta dan sebagainya. Dari perjalanannya berkelana dari satu pesantren ke pesantren itu, telah mempertemukannya dengan banyak kiai yang akhirnya menjadi gurunya, masyayikh. Adapun sebagian guru yang mendidik Kiai Haji Arwani Amin diantaranya adalah Kiai Haji Abdullah Sajat Kudus Kiai Haji, Imam Haramain Kudus Kiai Haji, Ridwan Asnawi Kudus Kiai Haji, Hashim Asyari Jombang Kiai Haji, Muhammad Mansur Solo Kiai Haji, Munawir Yogyakarta, dan lain-lain. Selama mencari ilmu baik di Kudus maupun di berbagai pondok pesantren yang disinggahinya, Kiai Haji Arwani Amin dikenal sebagai pribadi yang santun dan cerdas karena kecerdasannya dan sopan santunnya yang halus itulah, maka banyak kiainya yang terpikat. Karena itulah pada saat mondok Kiai Haji Arwani Amin sering dimintai oleh kiainya membantu mengajar santri-santri lain. Lalu muncullah rasa sayang di hati para kiainya. Beliau dikaruniai kecerdasan dan minat yang kuat dalam menuntut ilmu. Pada masa remajanya dihabiskan untuk menuntut ilmu mengembara dari pesantren ke pesantren. Tidak kurang dari 39 tahun hidup beliau dihabiskan untuk menuntut ilmu dari kota ke kota yang dimulai dari kotanya sendiri yaitu Kudus. Kemudian dilanjutkan ke pesantren Jamsaren Solo, Tebuireng Jombang, pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta dan diakhiri di pesantren Popongan Klaten. Semua putra-putri Amin Said tidak ada yang memasuki jalur pendidikan formal umum. Hal ini disebabkan antara lain karena pada waktu itu tidak mudah untuk bisa memasuki jalur pendidikan tersebut, kecuali dari kalangan tertentu saja. Sejak kecil sampai dewasa mereka belajar dari beberapa pondok dan kiai yang ada di Kudus, kecuali Arwani, Farhan dan Ahmad Dain yang kemudian pergi mesantren keluar kota Kudus. Di samping belajar mengaji Al-Quran dan beberapa kitab pada kiai, mereka juga belajar di Madrasah Muawanatul Muslimin di Kenepan, tanda kurang lebih 100 meter sebelah utara Masjid Menara Kudus. Dua di antara guru mereka adalah Kiai Haji Imam Haramain, kakek mereka sendiri, dan Kiai Haji Abdullah Sajat, yang kemudian menjadi kakek mertua Arwani. Mendirikan pesantren. Beliau mengajarkan Al-Quran pertama kali sekitar tahun 1942 di Masjid Kenepan Kudus, yaitu setamat beliau nyantri dari pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta. Pada periode ini santri-santri beliau kebanyakan berasal dari luar kota Kudus. Seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit santri beliau semakin bertambah banyak dan bukan hanya dari Kudus dan sekitarnya, tapi ada yang berasal dari luar provinsi bahkan luar Pulau Jawa. Kemudian beliau membangun sebuah pondok pesantren yang diberi nama Quran Kudus Yanbuul Quran yang berarti sumber Al-Quran. Pondok pesantren ini didirikan pada tahun 1393 1979 m. Asal-usul berdirinya pondok tersebut sebagai berikut. Sekitar tahun 1969, Kiai Haji Arwani berniat akan melaksanakan ibadah haji bersama Ibu Nakiyul Hud. Biaya untuk itu sudah ada dari hasil tabungan yang dikumpulkannya sedikit demi sedikit. Menjelang saat pembayaran ongkos naik haji ONH dibuka, dengan tanpa diduga sebelumnya Ma'ruf pemilik perusahaan rokok Cap, Jambu Bol, memberikan hadiah uang kepada beliau senilai ongkos haji untuk 2 orang. Dengan demikian uang tabungan yang semula direncanakan untuk membayar ONH tidak jadi terpakai. Beliau mempergunakan uang dari Ma'ruf karena memang ia memberikan hadiah itu untuk biaya haji. Uang tabungan tersebut kemudian dipergunakan untuk membeli rumah berikut tanah yang ada di sekitarnya,
terletak di sebelah utara rumah beliau, milik Pak Basri yang kebetulan membutuhkan uang dan bermaksud menjualnya. Transaksi pembayarannya dilakukan pada tahun 1970, tidak lama setelah beliau pulang haji. Rumah tersebut lalu direhab kembali, dibuat kamar-kamar dan kemudian dijadikan pondok. Setelah pembangunannya selesai, segera pondok ini diisi oleh para santri. Tentu saja yang dapat tinggal di dalamnya tidak banyak karena memang tempatnya kecil. Sebagian besar para santri masih tetap tinggal di luar pondok. Lama-kelamaan santri yang datang bertambah banyak, sehingga bangunan pondok terpaksa dimekarkan. Semua biaya ditanggung sendiri oleh Kiai Haji M. Arwani. Dalam perkembangan berikutnya, para santri penghuni pondok yang sudah tamat atau hatam hafal Al-Quran tidak mau pulang karena mereka ingin melanjutkan belajar qiraat sab'ah. Sementara santri yang baru terus berdatangan, sehingga pondok yang sudah diperluas itu tidak mampu menampung santri. Atas dasar itu lalu para santri bermusyawarah dan memutuskan untuk membangun pondok lagi dengan minta bantuan dana dari para santri yang sudah khatam dan sudah pulang ke tempatnya masing-masing, alumni, dari wali santri yang masih aktif belajar di pondok tersebut dan dari masyarakat sekitar. Pesantren Yanbu'ul Quran adalah pondok hufaz terbesar yang ada di kota Kudus. Santrinya tak hanya dari kota Kudus, tetapi dari berbagai kota di Nusantara. Bahkan, pernah ada beberapa santri dari luar negeri seperti negeri Malaysia dan Brunei Darussalam. Pondok tersebut adalah pondok peninggalan Kiai Haji M. Arwani Amin, salah satu Kiai Kudus yang sangat dihormati karena kealimannya, sifatnya yang santun dan lemah lembut. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.